Saat ini pelajaran kelima dan keenam kita akan mulai dengan doa. 참 좋으신 하나님 아버지, Allah Bapa yang sangat baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan diadakannya retret musim panas 2024. Dengan kasih besar-Mu, Engkau memanggil kami di Taman Janji ini. Kami berharap agar lewat setiap firman secara penebusan yang disampaikan, bisa kembali menambah semangat kami sebagai pelayan-pelayan perjanjian. Terima kasih telah memberi kami kasih karunia untuk percaya dan taat kepadamu, untuk melayani di tempat pelayanan kami masing-masing, di negara kami masing-masing, hingga hari ketika bangsa-bangsa datang kembali dengan berdansa-dansa. Di dalam situasi yang terkadang melelahkan, terjadi yang tidak diharapkan, terkadang tidak tampak masa depan dan tiada harapan, Engkau mencari kami dengan firman penciptaan yang membuat kami bisa berharap. Sehingga berkatilah kami lahir baru sebagai pelayan perjanjian yang baru. Lewat firman yang disampaikan di dalam ibadah pembuka, lewat hamba-Mu, kami disadarkan tentang misi tugas kami sungguh bersyukur. Pekerjaan Allah yang menjadikan satu orang Abraham menjadi berkat dan menyelamatkan segala bangsa. Tolong buatlah agar kami bisa kembali setia mengabdi di hadapan tugas misi dan harapan dari Allah yang bersukacita menyelamatkan segala bangsa lewat satu persatu kami. Allah Bapa yang sungguh baik, ketika kami naik ke Taman Janji ini, kami bukan hanya membawa permasalahan kami dan banyak masalah dalam keluarga kami, tetapi kami juga membawa pergumulan tentang gereja dan pekerjaan misi. Engkau telah mengaruniakan bagi kami kasih karunia tak terduga dari Allah yang memberi apa yang kami minta. Tolong izinkanlah agar bahkan hal yang terlewatkan pun boleh beroleh jawaban, dan buat kami bisa menggenapi kehendak Allah. Allah Bapa yang sangat baik, ada banyak waktu dalam hidup kami ketika dihadapkan kesulitan dan kesengsaraan yang tak terduga. Tetapi tolonglah kami untuk menyadari bahwa Bapa bekerja di tengah-tengah kesulitan dan kesengsaraan itu. Berkatilah kami untuk menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kesulitan dan kesengsaraan bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah proses untuk pertumbuhan kami dan menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Dan izinkanlah semua jadwal retret ini dapat dilaksanakan dan diakhiri di dalam kasih karunia Allah. Kiranya kami dapat mengingat rupa Bapa yang berkenan melihat kami semua saudara hidup bersama dalam kesatuan, melakukan apa yang baik dan indah. Berkati kami selama retret ini, kami saling bertoleransi, kami saling mendoakan dan saling mengasihi, sehingga semua kegiatan bisa berjalan di dalam kasih karunia. Berkatilah para pendeta dan penginjil kami yang telah berdoa dan mempersiapkan selama berhari-hari untuk menyampaikan firman hidup bagi kami. Kiranya semua firman yang telah dipersiapkan tersebut dapat menjadi semakin berlimpah lewat campur tangan kuasa Roh Kudus dan menjadi saluran untuk kuasa Allah diberikan kepada kami. Kami percaya dan bersyukur bahwa kami semua melalui retret ini kami akan pulang dengan membawa tekad dan ketetapan hati yang baru. Di dalam nama Yesus yang penuh kasih, kami memanjatkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Yosua 24 ayat 2-3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Judul pelajaran ini, Iman dari Orang Ibrani yang Menyeberangi Sungai, dibawakan oleh misionaris Pak Myung-hee. 반갑습니다. 저는 Senang bertemu dengan saudara. Saya misionaris Pak Myung-hee yang akan membawakan pelajaran kelima ini. Saya hendak berbagi kasih karunia firman dengan judul Iman dari Orang Ibrani yang Menyeberangi Sungai.
Ketika Tuhan membuat Taman Eden, Dia menciptakan segala macam ciptaan yang berbeda. Dan ketika Tuhan membuat Taman Eden, Dia juga menciptakan sungai yang bermuara di Taman Eden. Saudara bisa melihatnya di Kejadian 2 ayat 10. Dikatakan, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi sesuai firman ini, Allah membuat sungai di dalam Taman Eden, dan kemudian sungai itu mengalir keluar dari Eden dan menjadi 4 sungai. Apa nama keempat sungai itu? Di Kejadian 2 ayat 11 dan 14, ada sungai Pison, sungai kedua Gihon, sungai ketiga Tigris atau Hitekel, dan sungai terakhir Efrat. Jadi sejarah penebusan dalam Alkitab terbentang dan berpusat pada sungai dan digenapi dengan berpusat pada sungai. Dan itu kita bisa melihatnya di seluruh Alkitab. Melalui sungai ini, umat manusia juga telah membuat kemajuan besar bersama sungai. Saudara juga sudah mendengarkan di Korea ada istilah keajaiban Sungai Han. Melalui keajaiban Sungai Han, Korea telah mencapai banyak perkembangan yang tidak tertandingi di dunia. Dan juga kalau melihat kota-kota besar di dunia, kita dapat melihat bahwa semuanya dibangun di sekitar sungai dan menikmati kemakmuran dengan berpusat pada sungai itu. Jadi sungai seperti sumber kehidupan bagi umat manusia. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa kemakmuran yang dibawa oleh sungai dapat dengan mudah menimbulkan kesombongan. Sebagai contohnya dalam Alkitab, kita melihat sungai Nil kan? Sungai Nil itu menjadi latar belakang dari kesombongan Mesir. Jadi menunjuk pada Mesir ini, Alkitab menyebutnya Rahab. Yesaya 30 ayat 7. Yesaya 30 ayat 7, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Tetapi Rahab di sini dalam bahasa Ibrani adalah Nahabu. Kata Ibrani Nahabu berarti badai besar atau kesombongan. Dan sesuai arti tersebut, Mesir menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Ya meski bangsa-bangsa lain binasa, Mesir kita tidak akan pernah binasa karena kita punya sungai Nil. Tetapi Tuhan ingin kita tidak bersandar pada sungai yang membawa perubahan secara jasmani demikian, tetapi menyeberangi sungai tersebut, sehingga kita dapat memiliki iman yang percaya pada bimbingan Tuhan. Sekarang kita kembali lihat bahan di PPT. Alasan mengapa Tuhan meminta kita untuk menyeberangi sungai adalah karena di dalam Alkitab menyeberangi sungai itu sebuah pengakuan iman yang percaya kepada tuntunan Tuhan dan bahwa kita akan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan untuk memulai hidup yang baru. Jadi ini bukan sekedar hanya soal menyeberangi sungai, tetapi ini merupakan pengakuan iman. Jadi di Alkitab kita bisa melihat banyak sekali para pendahulu iman yang menyeberangi sungai. Jadi mari kita akan lihat siapa saja pendahulu-pendahulu iman yang telah menyeberangi sungai. Dan ketika melihat firman Tuhan, mari kita gunakan waktu yang berharga ini untuk memiliki iman seperti orang Ibrani yang menyeberangi sungai. Dari antara para pendahulu iman yang menyeberangi sungai, yang pertama, kita akan melihat Eber. Eber, dia orang yang menyeberang sungai. Ketika kita lihat bagaimana Eber menyeberangi sungai, kita perlu melihat namanya terlebih dahulu. Nama Eber berarti menyeberangi sungai. Jadi terus bergerak menuju suatu tempat. Jadi ketika kita melihat nama ini, kita tahu bahwa Eber menyeberangi sungai dan terus bergerak menuju suatu tempat. Ini juga merupakan nama yang memperlihatkan terlebih dahulu bahwa ia akan menempuh jalan iman dengan menyeberangi sungai Efrat
dari dunia yang jatuh dosa. 이름의 뜻은 Selain itu, arti nama Eber berasal dari kata abar, 건너편이라는 yang berarti orang yang telah datang dengan menyeberangi atau diseberang. 어원이 동일합니다. Jadi memiliki kata Ibrani yang sama dengan kata abar. 에벨의 후손이라는 것을 Ini memiliki akar kata yang sama dengan kata Ibrani. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Ibrani adalah keturunan Eber. Dan kata Ibrani ini sering muncul di dalam Alkitab. 그런데 이 히브리어는 어떤 뜻을 가지고 있느냐? Dan apa artinya dari orang Ibrani? Artinya, pertama, orang yang menyeberangi sungai, dan kedua, pengembara atau orang yang miskin. 히브리인의 뿌리가 바로 Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa akar kata dari Ibrani adalah Eber. 히브리인의 뜻 Dan secara nyata, sama seperti arti orang Ibrani yang berarti orang yang menyeberangi sungai, Eber, dia menjaga imannya dengan menyeberangi sungai Efrat. 건넌 에벨의 모습을 Dan sekarang kita akan lihat rupa Eber yang sedang menyeberangi sungai Efrat. Poin kedua 두 kecil. 번째로 유브라데 강을 건넌 에벨의 Kita akan melihat rupa Eber menyeberangi sungai 먼저 Efrat. 살펴볼 때에 Dan ketika kita melihat hal ini, kita perlu melihat sungai seperti apakah sungai Efrat. 유브라데 강은 그 길이가 무려 Sungai Efrat, sungai yang sangat-sangat panjang, panjangnya 2.850 km. 2.850 km. Sungai ini bergabung dengan sungai Tigris di hilirnya dan merupakan sungai terbesar di timur yang melintasi Mesopotamia, tempat Eber tinggal pada saat itu. 이 메소포타미아 에벨이 살고 있던 Dan apa arti Mesopotamia, tempat Eber tinggal? 사이의 땅이라는 뜻이 Arti Mesopotamia artinya tanah di antara dua sungai. Tanah di antara dua sungai. Dua sungai itu berarti sungai Efrat dan sungai Tigris. 유브라데 강을 끼고 있던 Jadi Mesopotamia, tanah di antara dua sungai, yaitu sungai Efrat dan Tigris. 무역은 물론이요 Karena ada dua sungai, 분명히 maka 어마어마하게 memiliki peradaban yang luar biasa. 에벨 Tidak hanya dalam hal perdagangan, tapi juga pertanian. 지만 Dan ini yang menjadi alasan mengapa Eber memutuskan untuk menyeberangi sungai. 가져다 준 강은 Hal ini dikarenakan orang-orang mulai berkumpul membentuk kekuatan dengan berpusat pada sungai yang membawa perkembangan peradaban. 돌아서는 바벨탑 Ini tampak lewat pergerakan Menara Babel yang hendak 4절 berdiri melawan Allah. Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tapi di sini dikatakan, 자 그런데 mari kita cari nama. 이름을 메고자 말씀하고 있죠. Alasan Alkitab menulis mari kita cari nama di sini 라고 adalah karena pada saat itu, 당시 모두가 한 alasannya adalah pada saat itu semua orang bersatu hati 배신하고 돌아서는 dan bergabung 바벨탑 운동 dengan gerakan Menara Babel yang mengkhianati dan berpaling dari Tuhan. 홍수 심판 이후 생활이 Ini adalah 또다시 죄를 짓기 pengingat betapa dalamnya akar dari kecenderungan manusia untuk mulai berdosa lagi ketika kehidupan kembali tenang setelah penghakiman air bah. 가지고 있어서 하나님을 떠난 인간 Namun karena Babel berarti kebingungan dan kekacauan. Jadi dikatakan bahwa yang ada hanya kebingungan dan kekacauan bagi manusia yang telah meninggalkan Allah. Kejadian 11 ayat 7 dan 8. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 대적하고 Ketika mereka melakukan gerakan pemberontakan terhadap Tuhan lewat Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. 터지게 하심으로 하나님 Bisa dilihat bahwa dengan membuat mereka terserak, Tuhan membingungkan dan mengacaukan semua orang yang menentang Tuhan, sama seperti arti dari Babel. 하나님 앞에 강을 Orang-orang yang tidak rendah hati di hadapan Tuhan seperti ini, dan bersandar pada sungai dan tidak bersandar pada Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa kelimpahan dan berkat yang sejati itu diberikan kepada kita ketika kita bersandar pada Tuhan saja dan juga menyeberangi sungai. 탑 쌓는 일에 동참하지 않고 홍수 이후 Eber yang menyadari hal ini tidak ikut serta dalam pembangunan Menara Babel, tetapi dalam banjir kejahatan yang datang kembali setelah air bah, Eber menyeberangi sungai dan meninggalkan tempat kejahatan itu. 죄악의 자리를 떠난 에벨은 Dan dia pergi.
Kemana dia pergi? Dia pergi ke Haran. 하란에서 Dan di Haran itu, 세우게 dia mendirikan kerajaan Ebla. 보시면 하란 안에서 Bisa dilihat di sini, di dalam Haran tampak kerajaan Ebla. 이 에벨은 이 유브라데 강 Eber yang berada di Mesopotamia menyeberangi aliran sungai Efrat dan menuju ke Haran. Dan kemudian dia mendirikan kerajaan Ebla di Haran. 왕국은 어떤 왕국이냐? Kerajaan Ebla adalah kerajaan yang bagaimana? 오직 Ini merupakan sebuah negara kota yang sangat besar, kerajaan yang percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, dan kerajaan yang didirikan untuk meneruskan iman yang ortodoks. 에블라 왕국은 하나님을 Sebenarnya kerajaan Ebla ini didirikan oleh Eber dengan tujuan untuk menjadi kerajaan Tuhan yang percaya dengan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. 유적던 유적지의 토탄 Dan faktanya, jika melihat prasasti tanah liat peninggalan sejarah kerajaan ini, ada catatan demikian. Tercatat bahwa kerajaan Ebla adalah kekuatan terbesar di timur dekat. 보공을 받는 Di timur dekat kuno, menerima upeti dari kota-kota di lembah sungai Efrat selama 3 abad dari tahun 2500 sebelum Masehi. 에벨은 아담 Selain itu, kalau berdasarkan kronologi Alkitab juga, Eber lahir pada tahun 1723 setelah Adam. Dan karena Eber memiliki anak laki-laki Pelek pada tahun 1757 setelah Adam dan hidup hingga tahun 2187, maka menjadi jelas ketika dihitung bahwa kerajaan Ebla itu berada di masanya Eber. 유브라데 강을 건너서 하나님을 믿는 나라 Eber, dia menyeberangi sungai Efrat dan mendirikan sebuah kerajaan yang percaya kepada Allah dan menjadi lebih kuat daripada bangsa-bangsa yang mengandalkan sungai. 되었느냐? 창세기 11장 16 Hasilnya, Eber menjadi bagaimana? Menurut Kejadian 11 ayat 16 dan 17, Eber, dia diberkati dengan umur yang paling panjang di antara keturunan Sem yang lahir setelah air bah. 1차 Di tabel di sini 그러나 이 ada penurunan umur yang pertama. 환경의 변화로 인해 Tapi ini adalah penurunan umur karena perubahan lingkungan yang disebabkan oleh air bah. Tetapi bahkan di tengah-tengah itu, jika melihat umur di sini, akan melihat bahwa Eber sangat diberkati dengan umur panjang sampai 464 tahun. 창세기 11장 16절과 17절 말씀 Ketika kita lihat Kejadian 11 ayat 16 dan 17, dikatakan setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Dan ayat 17 dikatakan dengan tepat bahwa Eber masih hidup 430 tahun 잠언 10장 setelah memperanakan Pelek. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan lain. 10절의 말씀을 보시면 Ini berhubungan dengan Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. 이처럼 에벨은 여호와를 경외함으로 Jadi Eber diberkati dengan umur yang panjang karena ia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, 그것은 하나님을 takut akan Tuhan itu berarti mengenal Allah sebagai keberadaan yang ditakuti dan melayani Dia dengan segenap hati tanpa ada kepalsuan. 이처럼 에벨은 하나님을 Seperti demikian, Eber memiliki iman yang takut akan Allah. 경외하는 믿음을 가지고 Jadi dia menyeberangi sungai Efrat dan meninggalkan tempat dosa karena imannya yang takut akan Tuhan. 벨의 아들 벨렉 Tapi sebaliknya, setelah anak Eber, Pelek, usia manusia itu mulai berkurang dengan cepat hingga mencapai 200 tahunan. 했는데요. 창세기 11장 Jika lihat Kejadian 11 3절의 말씀 ayat 18 sampai 23, 벨렉은 30세 setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. 209년을 Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu. 아까와 같이 에벨은 400년대이지만 Di sini 209 tahun. 벨렉은 209년을 지냈다고 말씀합니다. Sedangkan tadi Eber kan 400-an tahun kan. 수룩을 낳은 후에 207년을 지냈다고 Lalu Rehu dia masih hidup 209 tahun 낳았고 dan anaknya setelah memperanakan Seruk masih hidup 207 tahun. Kemudian Seruk 30 tahun memperanakan Nahor dan setelah itu masih hidup 200 tahun. 절반으로 줄어드는 Jadi kita bisa lihat adanya penghakiman Tuhan yang secara tepat mengurangi separuh umur. Dan ini adalah akibat dari anak laki-laki Eber yaitu Pelek 동참함으로 dan keturunannya itu bergabung untuk membangun Menara Babel dibandingkan mengikut nenek moyang mereka dan untuk menyeberangi sungai. 2차 수면 감소는
kita bisa lihat bahwa pemendekan umur yang pertama disebabkan perubahan lingkungan setelah air bah. Sedangkan pemendekan umur yang kedua adalah akibat dari dosa dan kejatuhan, dan Pelek adalah awal dari pemendekan tersebut. Ini berkaitan juga dengan Amsal 10 ayat 27 yang kita baca tadi, yang mengatakan orang takut akan Tuhan umurnya diperpanjang, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ketika Pelek dia bergabung dengan Menara Babel dan bukannya mewarisi iman Eber, ia menjadi salah satu dari mereka yang umurnya itu diperpendek. Hal ini menunjukkan bahwa umur panjang Eber adalah hasil dari menjaga imannya yang takut akan Tuhan dan menghindari dosa selama puncak gerakan Menara Babel itu berlangsung. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat sebuah peristiwa ketika di Komisi Pemuda saya pergi retret di tempat retret Chongpyeong. Di tempat retret Chongpyeong, di sana ada apa? Ada sungai kan? Jadi ketika saya kembali ke kamar setelah kebaktian pujian dan penyembahan, itu sudah pukul 1 dini hari. Saya sangat lelah. Lalu saya mandi, lalu mau tidur. Tapi di seberang sungai, di sana saya lihat ada banyak penginapan dan mereka menyalakan semua lampu dengan sangat terang, seperti lampu di sebuah klub malam. Dan mereka memainkan musik dengan sangat keras, sehingga musiknya itu terdengar sampai ke tempat retret. Jadi saya tidak bisa tidur. Saya melihat keluar jendela, ada begitu banyak anak-anak muda yang menari-nari, mengikuti musik, melepaskan pakaian mereka dan sangat menikmati dunia. Jadi karena saya ingin tidur, tapi saya tidak bisa tidur. Jadi apa yang saya lakukan? Saya menelpon 112. Saya telepon, saya laporkan. Saya tidak bisa tidur karena kebisingan. Saya telepon supaya mereka bergerak dan supaya mereka mematikan semua musiknya. Setelah itu saya bisa jadi tidur. Jadi saya persiapkan khotbah ini sambil saya teringat peristiwa itu. Jadi ketika memikirkan di satu sisi sungai orang-orang bermain di dunia. Lalu anggota keluarga Firman ada di seberang sungai untuk menjaga Firman. Jadi saya teringat kepada Eber yang hendak menjaga Firman dengan menyeberangi sungai. Kejadian 10 ayat 21 di situ menggambarkan tentang Eber secara khusus. Dikatakan lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Sem di Kejadian 9 ayat 26 menjadi Allah Eber dan bahwa Allah Eber terhubung dengan Abraham keturunan Eber. Allah Sem menjadi Allah Eber dan Allah Eber terhubung dengan Abraham keturunan Eber. Hal ini juga memberitahu kita bahwa di dalam garis keturunan Sem, Eber adalah tokoh penting yang tersambung dengan Abraham. Karena nadi iman itu terputus setelah Eber, tetapi Abraham, generasi ketujuh dari Eber, membangun kembali nadi tersebut. Menyambung kembali nadi tersebut sehingga Allah menjadi Allah Sem, menjadi Allah Eber dan Allah Eber menjadi Allah Abraham. Dan selain itu disampaikan juga bahwa Abraham juga menyeberangi sungai Efrat sama seperti Eber. Jadi orang kedua yang menyeberangi sungai adalah Abraham. Jadi seperti Eber, kita juga akan mau lihat nama dari Abraham terlebih dahulu. Abraham adalah orang yang menyeberangi sungai Efrat setelah Eber. Abraham menyeberangi sungai Efrat untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan ketika orang Kanaan melihat hal ini, apa julukan yang mereka sebut kepada Abraham? Mereka memanggilnya sebagai orang yang datang dengan menyeberangi sungai, memberinya julukan Ibrani. Di Kejadian 14 ayat 13, dikatakan kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Bukan hanya disebut namanya Abraham, tetapi Abraham orang Ibrani. Ini adalah pertama kali Abraham disebut sebagai orang Ibrani di Alkitab. Sebuah nama yang mengakui bahwa iman Abraham mengikuti iman Eber dan bahwa ia adalah keturunan Eber. Bahkan di mata dari orang-orang Kanaan yang adalah bangsa kafir. Nama ini juga mengakui bahwa bangsa Ibrani adalah keturunan Eber dan nenek moyang mereka adalah Abraham.
kita akan lihat seperti apa dan bagaimana Abraham menyeberangi sungai dan bagaimana bisa sampai bangsa kafir mengakui imannya itu. 건넌 아브라함의 Kedua kecil, kita lihat bagaimana Abraham menyeberangi sungai Efrat setelah meninggalkan Ur Kasdim. 우리에서 태어나 Abraham, dia lahir dan tinggal di Ur Kasdim pada tahun 2166 SM. 2년째가 되는 해고요. Itu adalah tahun ke-292 setelah penghakiman air bah. Dan tidak sampai 100 tahun setelah peristiwa Menara Babel, pemberontakan terhadap Allah dan kejatuhan dosa itu kembali berulang di masa itu. Tapi di masa itu, Allah memilih Abraham, generasi ketujuh dari Eber. 하신 것이 Dan terlebih dahulu yang diperintahkan Allah kepada Abraham adalah meninggalkan Ur Kasdim. Dan firman-Nya kepadanya, 시대 나는 이 땅을 di Kejadian 15 ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Negeri ini mengacu pada tanah Kanaan. Dan untuk menjadikan Kanaan sebagai milik Abraham, Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Ur Kasdim. 때와 우르를 떠나게 하셨냐? 당시 Jadi mengapa dia disuruh meninggalkan Ur Kasdim? 바벨론의 성을 Ur Kasdim di masa itu adalah sebuah kota di Babel dan tempat penyembahan bulan. 고학적으로 볼 때 바벨 Ini juga merupakan tempat di mana zigurat yang dianggap sebagai Menara Babel ditemukan dalam bentuknya yang paling lengkap secara arkeologis. Yang menunjukkan bahwa Abraham tinggal di zaman yang betapa jatuh dosanya, zaman penyembahan berhala. Yosua 24 ayat 2, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor dan mereka beribadah kepada Allah lain. 하여 다른 신들을 섬겼으나라고 말씀하셨습니다. Di ayat itu dikatakan Terah ayah Abraham tinggal di seberang sungai dan beribadah kepada Allah lain. Seberang sungai yang dimaksud adalah Ur Kasdim. Seberang sungai yang dimaksud adalah Ur Kasdim, tempat tinggal nenek moyang Abraham setelah Eber. 3절 말씀 보시면 내가 Dan dari sinilah Allah membawa Abraham keluar. Yosua 24 ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan dan memberinya Ishak kepadanya. Kata Ibrani mengambil di sini adalah ehak, 선택하다 yang berarti mengambil atau menggegam. 이끌어내어는 하나님께서 아브라함을 선택 Nah, dalam pengertian teologis ini artinya memilih atau memanggil. Jadi kita dapat melihat Allah memilih Abraham dan memanggilnya. Dan adalah kehendak Allah untuk mewariskan iman melalui keturunan-keturunan Abraham. 1장 30 Jadi Abraham menyeberangi sungai Efrat menuju Haran seperti yang dikatakan di Kejadian 11 ayat 31. 여기 이 지도를 보실 때 교재 지도를 Kalau kita perhatikan peta di sini, 보에서 peta di 올라가고자 하면 dalam handout bahwa jika pergi dari Ur Kasdim ke Haran 건너야 되는 것을 harus menyeberangi sungai Efrat. 말씀대로 아브라함은 하란으로 이동했습니다. Maka Abraham pergi ke Haran sesuai dengan firman Tuhan. 아브라함은 Namun setelah berpindah ke Haran sesuai dengan firman Tuhan, Abraham juga harus meninggalkan Haram. 하란이 Karena Haran bukanlah tempat tujuannya. 한번 Jadi sekali lagi, ia harus menyeberangi sungai Efrat dan meninggalkan Haran. 하나님의 두 번째 부르심과 또한 Dan latar belakangnya adalah panggilan kedua dan juga perintah dari Tuhan. 유브라데 강 Poin nomor 3, 아브라함의 모습을 살펴보도록 하겠습니다. kita lihat Abraham yang meninggalkan Haran dan menyeberangi sungai Efrat. 알레포를 볼 때 Jika lihat di sini ada Aleppo. 알레포가 있죠. 이 Aleppo berada di sebelahnya Haran. 발굴된 서판을 보면 Nah, kalau melihat prasasti yang digali di Aleppo ini, dikatakan Haran adalah tempat yang diperintah oleh kerajaan Ebla. Jadi kita bisa melihat Haran dipengaruhi oleh kerajaan Ebla yang didirikan oleh Eber. Dan disinilah Abraham akan dididik dengan peristiwa-peristiwa di dalam peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah penebusan dan iman melalui bapa leluhur iman. 하란으로 가라고 지시한 Maka Allah memerintahkan untuk meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke Haran. Tetapi Haran juga berada di Mesopotamia dan lokasinya itu berada di dekat sungai Efrat. Maka membuatnya menjadi pusat perdagangan dan perniagaan dan merupakan kota yang sangat glamor. Khususnya banyak interaksi dengan Babel dan juga dipenuhi dengan penyembahan berhala. 중간 정착
Maka Terah, ayah Abraham, tidak dapat menghentikan perilaku berdosa di Haran dan yang adalah hanya tempat persinggahan saja, dan dia ingin tetap tinggal di Haran. Jadi Abraham juga tidak dapat meninggalkan Haran karena pertentangan dari ayahnya, Terah. Jadi ketika Tuhan melihat hal ini, dia perintahkan untuk Abraham meninggalkan Haran. Di Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini memerintahkan Abraham untuk meninggalkan ayahnya, yaitu Terah, bapa leluhurnya, dan juga Haran, tempat tinggalnya. Untuk memisahkan Abraham dari ayahnya, Terah, Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Haran. Di Kejadian 12 ayat 2, bersamaan dengan perintah untuk meninggalkan Haran, Allah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 2, Allah membuat perjanjian dengan Abraham dengan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu yang masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa jika ia meninggalkan Haran dan pergi ke tanah yang telah Tuhan tunjukkan, ia akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi sumber berkat. Abraham dengan teguh mempercayai firman tersebut dan janji itu, sehingga dia mengikutinya dan menyeberangi sungai Efrat sekali lagi. Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham ini, dia selalu menyeberangi sungai, dari Ur-Kasdim sampai ke Haran, untuk pergi ke tanah yang telah diperintahkan, ditunjukkan oleh Allah. Jadi Ibrani 11 ayat 8 mengakui bahwa Abraham selalu mengikuti firman Allah dan menyeberangi sungai itu. Jadi dengan iman, Abraham taat saat ia dipanggil dan pergi ke tanah yang akan menjadi miliknya di masa depan, tanpa mengetahui tempat yang dituju itu. Dan iman Abraham itu diakui. Jadi jelas Abraham pergi ke tanah yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Dia pergi, tetapi dia pergi tanpa dapat informasi apapun, dan jadi dia tidak tahu tempat yang ditujui. Meski tidak tahu tempat yang ditujui, tetapi ia hanya percaya pada firman dan mengikutinya, dan ia menyeberangi sungai. Kehidupan Abraham yang adalah seorang Ibrani, yang berarti orang yang menyeberangi sungai, adalah kehidupan pengembaraan, yang menyeberangi sungai, dan menyeberangi sungai. Pengembara di dunia itu tidak ada tujuan pastinya kan. Mereka juga mengembara dengan tidak tahu tempat yang dituju, tetapi tidak ada tujuan pastinya. Tetapi Abraham yang tidak tahu tempat yang ditujui, tetap memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah Allah tetapkan baginya. Abraham adalah pengembara yang memiliki tujuan, yaitu Kanaan. Pengembara yang benar-benar diberkati karena meninggalkan dosa kejahatan, yang berkumpul dengan berpusat pada sungai dan hanya mengikuti firman. Dan hasilnya Allah membuat perjanjian sulu dengan Abraham di Kejadian 15. Sebuah perjanjian yang mengukirkan bahwa orang Ibrani adalah umat perjanjian. Di Kejadian 17 ayat 5, Tuhan mengubah nama Abraham dari Abram yang berarti Bapa yang agung menjadi Abraham, Bapa segala bangsa. Yang mana ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang berubah, baik dalam nama maupun dalam kehidupan, itu dimulai dengan menyeberangi sungai. Jadi dengan demikian, kehidupan orang Ibrani adalah kehidupan yang tidak bisa mengelak untuk menjadi pengembara. Tetapi kita melihat melalui Abraham bahwa pengembara orang Ibrani, pengembara ini identitasnya adalah perjanjian. Saya percaya bahwa kehidupan kita meski merupakan pengembaraan, tetapi kehidupan yang memiliki tujuan yang pasti, yaitu surga. Saya percaya Tuhan akan memberikan semua berkat yang Dia berikan kepada Abraham, kepada kita semua ketika kita menjadi orang Ibrani yang beriman, yang menyeberangi sungai-sungai dunia dengan mengikuti hanya firman. Meskipun jalan menuju ke tempat tujuan itu tidak kita ketahui seperti yang Abraham alami. Keluaran 3 ayat 18.
Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Keluaran 3 ayat 18. Allah sendiri pun memperkenalkan dirinya sebagai Allah orang Ibrani. Dan berdasarkan firman ini, kita bisa melihat bahwa selain Eber dan Abraham, ada banyak pendahulu-pendahulu iman yang mengakui bahwa mereka juga adalah orang Ibrani. Yang ketiga, kita melihat mereka yang menyeberangi sungai, para perintis iman atau para pendahulu iman yang disebut orang Ibrani. Jadi salah satunya adalah Musa. Di Bilangan 10 ayat 3, kita dapat melihat bahwa Musa dengan berani mengatakan di depan Raja Firaun bahwa Allah adalah Allah orang Ibrani. Musa dan Harun pergi menghadapi Firaun dan berkata padanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Jadi Musa mengaku sebagai orang Ibrani dan mengaku bahwa Allah adalah Allah orang Ibrani. Kejadian 40 ayat 15, Yusuf juga menyebut dirinya sebagai orang dari negeri orang Ibrani. Kita bisa melihat bahwa dia mengakui dirinya sebagai orang Ibrani karena dia berkata, aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Jadi seperti inilah cara Alkitab menyebut mereka para pendahulu iman, perintis iman sebagai orang-orang yang telah menyeberangi sungai karena mereka tidak bersandar pada kelimpahan dan kemakmuran materi dari sungai, tetapi mereka meninggalkannya dan menyeberangi sungai sebagai ekspresi tindakan iman mereka. Untuk menyeberangi sungai ini, tidak hanya tindakan menyeberangi sungai saja, tetapi itu tindakan iman. Ketika Yakub, dia ada pertempuran doa yang sungguh-sungguh ketika menyeberangi sungai Yabok. Dia menyeberangi sungai dengan rasa sakit karena pangkal pahanya terpelecok dengan perjuangan yang sungguh-sungguh yang tidak akan pernah mundur sebelum doanya dijawab. Musa juga mengelurkan tongkat Allah ke air Laut Merah saat menyeberanginya, dan tongkat itu menjadi tongkat kuasa dari Allah yang membawa mereka ke daratan yang kering ketika bangsa Israel terjebak di antara air Laut Merah dan tentara Firaun. Demikian juga dengan Yosua. Setelah selesai semua perjalanan padang gurun dan tepat sebelum masuk Kanaan, dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dapat dilihat bahwa iman Yosua dalam menyeberangi sungai Yordan hanya ketika dia menyucikan tubuh dan pikiran bangsa itu melalui pengudusan, Tuhan membuat mereka bisa menyeberangi sungai Yordan serta memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian dengan selamat. Saya percaya bahwa kita akan menjadi orang yang menyeberangi sungai, orang Ibrani sejati, jika kita memiliki iman yang berdoa seperti Yakub, iman yang bersandar pada kuasa Tuhan seperti Musa, dan iman yang menguduskan diri seperti Yosua. Kesimpulannya, kita juga harus menyeberangi sungai Efrat di akhir zaman sebagai orang Ibrani sejati. Di kitab Wahyu pasal 9 ayat 14-15 dikatakan, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang tidak terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini mengatakan bahwa Tuhan akan menghakimi dunia di akhir zaman ini ketika dosa merajalela dan melimpah, dan dia akan membunuh sepertiga orang di dunia untuk menghakimi dunia. Dan dia telah mempersiapkan malaikatnya untuk membunuh orang tersebut. Allah sudah mempersiapkan keempat malaikatnya. Di manakah keempat malaikat disiapkan? Di sungai besar Efrat. Sungguh ini firman yang menakutkan. Saya percaya bahwa jemaat gereja firman kita tidak berkaitan dengan firman tersebut. Saya sungguh memohon agar jemaat gereja firman kita sampai akhir menjaga iman dan menjadi orang Ibrani rohani yang bergerak mengikuti firman. Maka saat Allah meletakkan malaikat di sungai besar Efrat, penghakiman itu tidak akan menimpa kita. Kita datang ke tempat retret Yoju ini, bagaimana kita datangnya?
Kita datang dengan naik bis dan menyeberangi sungai kan, yaitu ada sungai Namhan. Kita menyeberangi sungai Namhan dan kita tiba di tempat ini untuk menerima firman. Dan sekali lagi kita akan menyeberangi sungai untuk kita kembali melindungi gereja dan menyeberangi sungai untuk melindungi firman di dalam gereja. Kita memiliki rupa orang Ibrani rohani yang menyeberangi sungai. Demikian juga jemaat-jemaat yang datang dari luar negeri, jemaat-jemaat dari gereja cabang dalam negeri telah menyeberangi lautan dan menyeberangi sungai. Sehingga kita menjadi orang Ibrani rohani yang datang untuk mengikuti firman di tanah yang Allah Bapa tunjukkan, di mana firman disampaikan. Yeremia 31 ayat 12, mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Percayalah bahwa ketika bersandar pada air hidup dari firman Tuhan, roh hati itu akan beroleh kelimpahan dan kemakmuran yang diberikan Tuhan. Yohanes 7 ayat 37-38, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Semoga kita semua percaya akan firman ini, dan semoga kita semua menjadi seperti Eber dan Abraham dan para pendahulu iman, dapat menyeberangi sungai Efrat di akhir zaman dan menerima berkat ubah transfigurasi yang telah dipersiapkan bagi kita sejak sebelum dunia dijadikan. Sebagai penutup, Yehezkiel 47, dengan berpusat pada gereja dengan firman yang hidup, dikatakan bahwa kemanapun air yang keluar dari ambang pintu bait Allah, ada berkat air laut akan menjadi tawar dan ada pertumbuhan. Pada saat firman ini turun atas semua gereja cabang di luar negeri dan dalam negeri yang ada di tempat ini, juga semua jemaat kudus gereja Pyongkang yang sedang menjaga gereja, air hidup dari firman Tuhan akan memancar keluar di dalam keluarga kita, dalam setiap pribadi, di dalam bangsa kita, dan di dalam gereja kita. Dan air hidup dari firman Tuhan itu akan memuaskan kehausan banyak jiwa yang menantikan firman Tuhan. Saya juga percaya bahwa ketika kita, gereja Pyongkang, percaya dan semakin bersandar pada air hidup firman Allah, kita akan dapat menang mengalahkan kegelapan. Dan dengan menjadi orang Ibrani, kita menerima semua berkat pada waktu akhir zaman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup dan bekerja, terima kasih telah mengizinkan bagi kami kehidupan dan kesehatan pada hari ini, dan membimbing kami untuk sekali lagi bisa menerima firman di hadapan kasih karunia Bapa dalam retret musim panas tahun 2024 yang telah disiapkan sejak pada mulanya. Kami percaya bahwa ketika kami menjadi satu dan menyeberangi sungai untuk mengikuti firman, serta menjadi orang Ibrani rohani yang bisa pergi ke negeri yang Bapa tunjukkan setiap waktu kami menyeberangi sungai, Bapa, bimbinglah kami di dalam sungai kasih karunia, di dalam setiap firman yang disampaikan di hari ini dan sesi-sesi selanjutnya, agar kami tidak minum dari sungai-sungai dunia, tetapi kami dapat makan dan minum dari air firman hidup Bapa yang berharga. Di sungai besar Efrat di akhir zaman, Bapa memberikan firman penghakiman yang besar, tapi kiranya Bapa bekerja agar firman ini tidak berkaitan dengan kami, dan dengan iman kami menjadi orang Ibrani rohani, sehingga dengan menyeberangi sungai, Bapa memberikan jalan untuk terhindar dari penghakiman itu bagi kami semua. Sama seperti iman Eber yang menjadi iman Abraham, dan semua iman Abraham diteruskan kepada kita hari ini sebagai firman syariat penebusan. Bapa, tolong agar kami tidak menganggapnya sebagai sejarah belaka, tetapi agar kami percaya dan melihat bahwa sungai yang diseberangi Eber, sungai yang diseberangi Abraham, banyak dan para pendahulu iman, sekarang itu menjadi sungai yang harus kami seberangi, dan kami dapat sekali lagi dengan iman berperang dan berjuang melawan segala sungai di dunia yang ada di depan kami. Kiranya Tuhan dengan murah hati mengizinkan berkat kemenangan bagi kami. Semoga hanya Bapa yang dimuliakan. Bapa, kami percaya Allah Bapa menuntun kami ketika kami menyeberangi sungai dunia setiap harinya sebagai orang Ibrani rohani. Waktu yang tersisa pun kami serahkan kepada Bapa, supaya kami bisa sepenuhnya memuliakan Allah Bapa dengan rupa yang kudus. Di dalam nama Yesus yang kudus, dengan sungguh-sungguh kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Terima kasih.
오늘 강의 Pelajaran 여섯 yang 번째 시간. keenam, ayat pembacaan Bilangan 27 ayat 8-11. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukuman bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Judul, buah dari kepastian perjanjian, ketetapan hukum meneruskan milik pusaka. Akan dibawakan oleh misionaris Jung Hisuk, dan pada saat firman disampaikan kiranya menerima kasih karunia besar. 예, 오늘 이렇게 2024년 학예 대성 Saya senang melihat kita semua, Jemaat Kudus Gereja Pyongkang Chail dan Jemaat Kudus kita dari seluruh negeri dan dari luar negeri dalam retret musim panas 2024 ini. Saat ini gereja kita dan gereja-gereja cabang pun mengalami berbagai kesusahan. Dalam situasi yang seperti itu, ketika Tuhan mengizinkan retret musim panas ini, pasti ada suatu tujuan dan suatu kehendak. Saya percaya bahwa kita ada iman yang Tuhan minta untuk kita miliki. Saya berharap lewat firman hari ini kita akan dipersiapkan dengan iman untuk mengetahui iman seperti apa itu dan iman seperti apa yang Tuhan minta dari kita. Judul pelajaran hari ini, buah dari kepastian perjanjian, ketetapan hukum meneruskan milik pusaka. 오늘 사회 목사님께서 설교해 주신 본문 가운데 Di Matius 1 ayat 16, 마태복음 1장 10절 Matius 1 ayat 16, 야곱이 silsilah di Matius, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 그리고 누가복음 Dan Lukas 3 ayat 23 sampai 24 mencatat bahwa Yesus lahir sebagai anak Yusuf dan di atasnya Yusuf itu ada Eli. 이처럼 두 족보는 Jadi dua ayat ini mencatat silsilah Matius dan silsilah Lukas. 있습니다. 자, 그런데 Dan jika kita melihat keseluruhan dari silsilah Lukas, Lukas 3, 누가복음 3장 전체 기록된 누가복음 jika melihat keseluruhan silsilah Lukas 3 dan keseluruhan silsilah Matius 1, 아브라함부터 mulai dari Abraham sampai Daud itu namanya sama, nama-namanya sama. Dan kemudian setelah bagian tengah, lalu bagian akhir ada nama yang sama, yaitu Yusuf dan Yesus. 우연히 두 족보 Dan beberapa ahli teologi berkata, ya ini kebetulan saja pada dua silsilah ini dicatat nama yang sama tapi dari kaum keluarga yang berbeda. Tapi apakah silsilah Matius dan silsilah Lukas adalah silsilah yang sama atau silsilah yang berbeda? 마태복음 족보와 누가복음 Silsilah Matius dan silsilah Lukas adalah sama-sama silsilah Yesus yang bersaksi tentang Yesus. Apa sudah yakin? 다른 족보 Tapi dua silsilah ini juga merupakan silsilah yang berbeda. Mengapa? 왜냐하면 요셉이 있습니다. Mengapa demikian? Karena ada Yusuf. Karena ayah Yusuf ini dalam silsilah Matius disebut sebagai Yakub dan di silsilah Lukas ayah Yusuf disebut Eli. Tetapi yang jelas satu orang ayah tidak mungkin menjadi dua orang. Maka ini adalah silsilah yang berbeda kan? Tapi hal yang harus kita ingat bahwa kedua silsilah ini, silsilah Lukas dan Matius adalah silsilah Yesus Kristus yang bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. 합니다. 그렇다면 이 Jadi bagaimana kita menafsirkan hal ini bahwa ada dua orang ayah dari Yusuf ini? 이것은요. 첫 번째로 Jadi terlebih dahulu kita lihat para teolog itu mengajukan beberapa pendapat.
Pertama, teori bahwa orang yang sama dengan beberapa nama. Jadi pencatatan tokoh yang mempunyai dua nama atau lebih dengan nama yang berbeda. Contohnya di Kisah Rasul 1:23 dipilih 2 orang untuk masuk menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dari antaranya ada yang bernama Barsabas, yang disebut Yustus dan disebut juga Yusuf. Maka orang bernama Yusuf ini punya nama lain Barsabas dan juga Yustus. Jadi mereka berpendapat bahwa ayahnya Yusuf, Yakub, itu nama lainnya adalah Eli. Yang kedua, pandangan bahwa ibunya Yusuf memiliki 2 orang suami. Jadi pendapat bahwa ibu Yusuf mempunyai 2 suami dan Yusuf punya 2 ayah. Didasarkan Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 mengenai pernikahan Levirat. Di Kejadian 38, Yakub punya 12 orang anak dan yang keempat adalah Yehuda. Dia punya 2 orang anak laki-laki yang sulung Er, lalu anak kedua adalah Onan. Er menikah dengan Tamar. Tetapi Er, dia melakukan yang jahat menurut pandangan Allah, maka Allah membunuh dia. Sehingga Yehuda, supaya kaum keluarga Er dan milik pusaka tidak hilang, Yehuda menyuruh Onan untuk menghampiri Tamar, istri kakaknya. Tapi Onan, ketika menghampiri Tamar, dia pikir karena benihnya itu nanti bukan menjadi milik dia, maka dia membuang maninya ke tanah. Di Alkitab dikatakan demikian, jadi pandangan ini berpendapat bahwa karena ada pernikahan Levirat seperti demikian, maka ibu dari Yusuf, suami pertamanya adalah Eli, tapi karena tidak ada anak dengan Eli, maka kemudian mendapat anak lewat Yakub yang adalah kerabat yang terdekat. Akan tetapi, jika melihat dari sudut pandang secara penebusan yang diajarkan pendeta senior, ini adalah mengikuti ketetapan hukum meneruskan milik pusaka. Dan untuk menyelesaikan masalah ini secara alkitabiah hanya satu cara, yaitu ketetapan hukum meneruskan milik pusaka. Pertama, bagaimana pemberlakuan ketetapan hukum meneruskan milik pusaka ini? Di zaman padang gurun, lewat anak-anak perempuan Selafehat, ketetapan ini diberlakukan. Pertama, ketika hidup di padang gurun, ketika berkemah di kemah ke-41, umat Israel mengalami beberapa peristiwa. Pertama, 24.000 orang mati karena perzinahan dengan perempuan Moab. Kemudian kedua, pelaksanaan sensus kedua pasukan. Bilangan 26 ayat 1 sampai 2. Sesudah itulah itu, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi disuruh sensus pasukan yang kedua. Sesudah itulah di ayat ini adalah setelah hukuman karena peristiwa perzinahan di dataran Moab. Jadi diadakan sensus pasukan yang kedua. Jadi harus ada gerakan pemurnian secara iman dan secara moral, barulah terwujud sensus pasukan yang kedua. Harus ada gerakan pemurnian secara iman dan secara moral, baru terwujud sensus pasukan kedua. Karena sekarang orang Israel itu harus memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi ini mengajarkan bahwa hanya orang yang dimurnikan, orang yang murni, yang kudus dapat memasuki tanah perjanjian. Dan setelah penghitungan ulang para pasukan, sekarang milik pusaka dibagikan. Bilangan 26 ayat 53 sampai 55 dikatakan kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Ini terjadi sebelum bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan. Jadi sebelum mereka masuk tanah Kanaan, tapi pembagian tanah pusaka untuk tanah Kanaan sudah dilakukan. Dan hal ini dilakukan agar orang-orang yang menerima pembagian tanah pusaka bisa berkata, oh jika aku sekarang masuk tanah Kanaan, aku akan memiliki tanah pusakaku itu di tanah Kanaan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan mereka rasa antisipasi yang penuh semangat akan penggenapan perjanjian tentang tanah Kanaan yang Allah janjikan. 계수할 때 계수의 Jika melihat bilangan 26 ayat 4, disebutkan tentang siapa yang dihitung, yaitu mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Hitunglah jumlah semua orang. 남성형으로 Di sini semua orang dalam bahasa Ibrani ben, bentuk kata benda laki-laki yang berumur 20 tahun. 본래 기업상 Siapa yang dihitung? 이스라엘 Tanah pusaka aslinya hanyalah untuk laki-laki yang berusia di atas 20 tahun 그래서 이때 dari ke-11 suku Israel. Jadi kecuali orang Lewi, maka meskipun laki-laki sebelum usia 20 tahun dan perempuan itu tidak termasuk di dalam hitungan. Dan itulah mengapa mereka tidak mendapat bagian dari milik pusaka. 문하세 지파 가운데 Tetapi di antara suku Manasye 슬로보아스라는 사람이 있었습니다. ada Selafehat, generasi keempat dari Manasye. 한 5명이 Jadi mati di padang gurun, Selafehat mati di padang gurun dengan hanya meninggalkan 5 orang anak perempuan. Dan nama-nama anak perempuan itu disebutkan ketika sensus pasukan kedua. Bilangan 36 ayat 11 dan 12. Nama kelima anak perempuan Selafehat dicatat Mahlan, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Jadi kita bisa tahu bahwa ada hal yang ingin Tuhan lakukan lewat mencatat nama-nama anak-anak perempuan Selafehat tersebut. 아까 기업 Tadi dikatakan untuk mendapatkan milik pusaka harus laki-laki berusia 20 tahun ke atas kan? Tetapi di dalam keluarga Selafehat tidak ada anak laki-laki. 되는 기업이 분배되지 않습니다. Sehingga tidak ada pembagian milik pusaka kepada keluarga Selafehat. Jadi artinya apa? Berarti kaum mereka itu telah menghilang dari komunitas iman perjanjian untuk selama-lamanya. Jadi kelima anak perempuan Selafehat pergi kepada Musa untuk memohon tentang perkara mereka ini. 17장 3절에서 5절 말씀 보시면 Di pasal Bilangan 27 ayat 3 sampai 5 mereka berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam kumpulan yang bersepakat melawat Tuhan ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan tidak mempunyai anak laki-laki." 우리 아버지의 이름이 Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. 요청한 것이죠. Jadi mereka meminta tanah milik pusaka. Lalu apa yang Musa lakukan ketika mendengarkan hal ini? Jadi ketika anak-anak perempuan Selafehat datang dan memohon padanya, dia bisa saja berkata, "Ya mau gimana lagi, tidak ada anak laki-laki di rumahmu, jadi menurut aturannya 그러나 모세는요. tidak bisa menerima milik pusaka." 흠한이라 Tetapi tidak begitu, Musa menyampaikan perkara itu kepada Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani, kata menyampaikan itu adalah kata turunan dari kata karab yang berarti mendekat, di bawah mendekat. Jadi kalau diterjemahkan langsung, berarti Musa membawa perkara itu mendekat di hadapan Allah. 우리가 성경을 통해서 볼 때 Kalau kita perhatikan di Alkitab, semua hukum itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel secara sepihak. Tetapi sekarang ada timbul suatu masalah dan untuk menyelesaikan masalah ini dari pihak manusia pertama-tama membawa masalah tersebut mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan jawaban dengan membuat sebuah ketetapan hukum yang baru untuk meneruskan pusaka. 민수기 27장 Di Bilangan 27 ayat 6 sampai 7, jawaban Tuhan adalah 슬로보아스의 딸들의 말이 perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Jadi engkau harus memberikan milik pusaka kepada mereka supaya mereka mendapatkannya. 슬로보아스의 Mereka di sini menunjuk siapa? Menunjuk anak-anak perempuan Selafehat. 기업을 분배해 주어라. Jadi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki pun bisa memperoleh milik pusaka dari Allah. 하고 있는데요. 민수기 27장 8절 Bilangan 27 ayat 8 hingga 11, ketika seorang laki-laki meninggal tidak memiliki anak laki-laki, milik pusaka itu diberikan kepada anak perempuan. Kalau tidak ada, ke saudara-saudara yang laki-laki. Kalau tidak ada, ke saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan kalau itu tidak ada, maka di ayat 11, diberikan kepada kerabat yang terdekat dari antara kaumnya. 민족에게 기업을 주었게 하는 사건이
Tentang kasus pemberian milik pusaka kepada kerabat dekat ini, kita bisa lihat lewat Boas pada zaman hakim-hakim yang meneruskan milik pusaka keluarga Naomi. Sesuai firman ini diberitahukan ketetapan hukum meneruskan milik pusaka dan hukum ini menjadi hukum turun-temurun yang khusus bagi umat Israel. 특별한 판결 율례가 된 거예요. 자, 그런데 문제가 Tetapi ada masalahnya. 이것은 어떻게 이렇게 이런 Bagaimana hal ini bisa terwujud? Itu adalah karena kepastian dari anak-anak perempuan Selofehad terhadap firman, terhadap perjanjian. Ada kepastian pada mereka dan buah dari kepastian itu akhirnya mereka diberikannya ketetapan hukum untuk meneruskan milik pusaka. Namun inilah masalahnya. Ketika seorang anak perempuan mendapat milik pusaka itu, ketika mereka menikah, jika menikah dalam suku yang sama maka tidak masalah. Tapi jika menikah dengan seorang pria dari suku lain, maka dia tidak meninggalkan milik pusaka itu tapi membawanya bersama. Jadi akan menjadi milik suku dari suaminya. Maka ini menciptakan masalah di mana suatu suku akan mengalami kemunduran dan suku lain akan berkembang. Dan itulah mengapa Tuhan menambahkan aturan baru lagi di dalam kasus anak perempuan yang membawa milik pusaka. Bilangan 36 ayat 7, Tuhan berkata kepada anak-anak perempuan Selofehad, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Haruslah masing-masing memiliki milik pusaka suku nenek moyangnya. 자, 이 문제의 해결 Solusi untuk masalah ini adalah 자기 집파 menikah. Solusinya adalah menikah di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Dengan kata lain, menikah dengan keluarga yang sama. 이 말씀대로 슬로보아스의 딸들은요. Jadi sesuai firman ini, anak-anak perempuan Selofehad bilangan 36 ayat 11 sampai 12, 형제들에게 아들 mereka menikah dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara ayahnya mereka. 자손의 가족에게로 시집간고로 Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum Bani Manasye sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. 집파의 그 기업을 보존할 수 있었다. 이렇게 Sehingga milik pusakanya itu tetap tinggal di dalam suku mereka. 훗날 여호수아가 가나안 땅에 들어간 이후에 Di kemudian hari ketika Yosua masuk tanah Kanaan dan membagikan milik pusaka, awalnya dia memberikan 6 bidang tanah kepada setengah suku Manasye di sebelah barat sungai Yordan. 슬로보아스의 딸들이 Lalu mengatur ulangnya menjadi 10 bidang tanah. 기업을 얻은 Alasannya karena anak-anak perempuan Selofehad mendapat milik pusaka seperti anak laki-laki. 딸에게는요 6 분깃만 Jadi awalnya ia memberikan 6 bidang tanah kepada setengah suku Manasye di sebelah barat sungai Yordan. Tetapi karena ada ketetapan hukum meneruskan milik pusaka, maka juga dibagikan kepada anak perempuan Selofehad sehingga disesuaikan menjadi 10 bagian dan dibagikan kepada suku Manasye. 자, 이것은 슬로보아스의 딸들이 하나님의 말씀 Hal ini dikarenakan kepastian perjanjian yang dimiliki oleh anak-anak perempuan Selofehad yang dengan pasti yakin kepada firman Allah dan memiliki rasa misi tugas untuk meneruskan silsilah. Maka lewat ketetapan hukum meneruskan milik pusaka, mereka bisa mendapatkan milik pusaka mereka. 자, 두 번째로 이렇게 Dan yang kedua, 기업을 잇는 판결 melalui ketetapan hukum meneruskan pusaka ini, di kemudian hari, hal ini diteruskan oleh Yusuf dan Maria. 우리가 누가복음 족보를 통해서 Jika kita lihat 살펴갔는데요. silsilahnya Eli, silsilah Lukas di Lukas, 그런데 Maria adalah anak perempuan Eli, tetapi tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya. Jadi Maria, dia mewarisi milik pusaka ayahnya, Eli. 그리고 이 기업을 잇는 Kemudian, mengikuti ketetapan hukum meneruskan milik pusaka, Maria yang dari suku Yehuda menikah dengan Yusuf yang berasal dari suku Yehuda. Sehingga Yusuf menjadi menantu dari Eli, ayah Maria. 마리아의 Dan dengan begitu, silsilahnya Maria, yaitu silsilahnya Eli itu diteruskan. 그래서 마리아 가문의 족보인 이 누가복음의 Jadi silsilah Lukas, silsilah dari kaum Maria dan silsilah Matius, silsilah dari kaum Yusuf itu bertemu secara misterius dengan bersatunya Maria dan juga Yusuf. 이것은 Ini adalah karena 슬로보아스의 딸들의 신앙이
Ini adalah karena iman dari anak-anak perempuan Selafehat dari 1400 tahun sebelumnya, sebelum zaman Maria, itu diturunkan kepada Maria. 자, 그렇다면 이 족보를 얻기 위해서 Jadi untuk silsilah ini terwujud, anak-anak perempuan Selafehat menerima dari Tuhan ketetapan hukum meneruskan milik pusaka melalui Musa. Jadi bisa meneruskan milik pusaka dan melanjutkan silsilah. 왜 이렇게 족보가 중요한가? Jadi poin 3, jadi mengapa silsilah itu begitu penting? 정씨인데요. Nama saya Jong Hisuk, marga saya Jong. Dan ayah saya saat kami kecil, kami diajari, kamu itu berapa generasi keberapa dari keluarga Jong. Diajarkan seperti itu. 이 이스라엘 백성들도 Jadi orang Israel juga, mereka sangat menganggap penting silsilah. 자신의 Jadi ketika mereka memperkenalkan diri, mereka akan menelusuri naik ke generasi sampai ke atasnya dan berkata, saya ini generasi yang keberapa. Dan itu yang dilakukan oleh Ezra. 에스라 7장 1절에 Ezra 7 ayat 1 sampai 5. 차 바벨론 포로 귀환의 Ezra menelusuri ke atas silsilahnya hingga 16 generasi dan memperkenalkan dirinya sebagai keturunan ke-16 dari Harun untuk menekankan kepemimpinan dia yang akan memimpin kembalinya tawanan gelombang kedua dari Babel. Jadi seperti halnya Ezra menghargai, menganggap penting silsilah ini, orang Israel yang kembali dari Babel itu juga sangat menghargai silsilah saat mereka kembali dari pembuangan. 그런데 Tetapi 느헤미야 7장 jika kita melihat Nehemia 7 ayat 63 sampai 64, dikatakan bahwa ada beberapa imam yang tidak dapat menemukan nama mereka dalam silsilah. Jadi mereka tidak diizinkan untuk menjalankan tugas sebagai imam. 한마디로 제사장은 Dengan kata lain, apa yang terjadi pada para imam yang tidak dapat membuktikan silsilahnya? 당하게 Jadi mereka dipecat dari jabatannya. 처럼 족보를 굉장히 중요한 Jadi silsilah itu sangat penting. Dan melalui silsilah Tuhan akan melaksanakan kehendaknya. 면 이렇게 족보가 중요한 이유는 Jadi apa alasan silsilah begitu penting? 기업 분배가 무엇 Karena pembagian milik pusaka itu dilakukan melalui apa? Pembagian pusaka dilakukan melalui silsilah yang dihitung dan yang dicatat. 이 족보가 그렇게 중요하다는 것. Jadi saudara bisa melihat mengapa silsilah itu begitu penting. 자, 그래서 우리 결론적으로 맺으면요. Jadi kesimpulannya, 그래도 이스라엘 백성들이나 요 슬로보아스의 딸들이 bangsa Israel dan anak-anak perempuan Selafehat menganggap penting silsilah seperti ini. Dan lewat itu menerima ketetapan hukum meneruskan milik pusaka. Dan gereja kita pun, kita sangat menganggap penting silsilah kan? Silsilah apa itu? 공동의 명분 Yaitu daftar silsilah sebagai komunitas gereja. 않으셨으면 좋겠어요. Saya harap kita tidak menganggap enteng daftar silsilah dalam komunitas gereja. Tapi ingatlah, ini adalah masalah apakah kita memiliki milik pusaka sorga atau tidak. 대수하는 역사가 있다는 것을 Di akhir zaman, kita harus ingat bahwa di akhir zaman ada pekerjaan penghitungan. 출애굽할 때 가나안 땅 Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada pekerjaan penghitungan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian untuk membagikan milik pusaka. Dan demikian juga akan ada pekerjaan penghitungan sebelum kita masuk ke sorga. 10편 Alkitab mengatakan di Mazmur 87 ayat 6, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ia dilahirkan di sana. Selah. 때라는 Dan kata mencatat di ayat ini adalah kataf, yang berarti mendaftar. 그러니까 한마디로 Artinya menulis atau mendaftar. 무엇이라는 거죠? Jadi dengan kata lain, apa tujuan dari menghitung? Adalah untuk mendaftarkan silsilah. 또 수를 세신다라고 말씀하고 있는 것이죠. Jadi Allah mengatakan Allah juga menghitung di akhir zaman. 말씀에도 Kemudian Ibrani 12 ayat 23, 후회가 있다라고 ada jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Jadi dikatakan ada jemaat anak-anak sulung di sorga yang terdaftar di sorga. Terdaftar, apograpo dalam bahasa Yunani, 등록하다. artinya sesuai mendaftar atau masuk dalam daftar. 이처럼 하늘에 기록된 장자들의 총회 Jadi ini berarti bahwa jemaah anak-anak sulung yang tercatat di sorga juga didaftarkan oleh Tuhan dengan cara mensurvei, menghitung, dan mendaftarnya. Jadi berapa banyak orang yang dihitung di akhir zaman ini? 요한계시록 7장 4절의 말씀 Jika lihat Wahyu 7 ayat 4, jumlah mereka yang dimeteraikan adalah 144.000. 하고 있죠. 네. 마지막 때
Jumlah yang dicatat dalam silsilah sorgawi yang dihitung di akhir zaman adalah 144.000. 그래서 이 14만 4천이 Jadi 144.000 ini sama seperti orang Israel yang dihitung di tanah Kanaan dan dibagikan milik pusaka tanah Kanaan. Demikian juga 144.000 yang tercatat di silsilah sorgawi itu memiliki milik pusaka. Apa itu milik pusaka mereka? 요한계시록 Wahyu 14 ayat 1. 어린 양이 시온 Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama dengan 144.000 orang. 어린 양과 Jadi 144.000 함께 서 있다는 거예요. mereka berdiri di mana bersama dengan anak domba? Berdiri di atas bukit Sion. 4천은 어떤 사람이 Jadi siapakah mereka yang 144.000 yang berdiri di bukit Sion itu? Mereka adalah orang-orang yang akan berdiri di atas bukit Sion bersama anak domba. Dan bukit Sion itulah milik pusaka sorgawi yang akan didapatkan 144.000. Jadi di akhir zaman Tuhan menghitung jumlahnya 144.000 dan kita melihat bahwa 144.000 ini memiliki milik pusaka sorga, 기업을 얻었어요. yaitu mereka berdiri di atas bukit Sion mendapatkan milik pusaka sorga itu. 보시기 바랍니다. 자, 그렇다면 우리가 Saya percaya bahwa kita harus masuk ke dalam angka tersebut. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam penghitungan tersebut untuk mendapatkan milik pusaka sorgawi? 어떤 조건을 봤을 때는 Jika dilihat anak-anak perempuan Selafehat itu kondisinya tidak bisa mendapatkan milik pusaka, tidak bisa masuk penghitungan, tetapi nama mereka dicatat di dalam sensus pasukan kedua dan mereka ada di dalam hitungan. Jadi seperti anak-anak perempuan Selafehat demikian, 어떤 우리가 kita juga adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi tokoh utama dalam milik pusaka sorgawi karena kondisi-kondisi yang kita miliki. 가지만 우리가 이 수 Akan tetapi, jika kita percaya bahwa kita harus masuk dalam jumlah ini dan menerima milik pusaka itu, maka bagaimana kita bisa menerimanya? Kita dapat menjadi seperti anak perempuan-perempuan Selafehat, seperti yang telah kita bahas hari ini. 믿고 확신하면서 Bagaimana? Dengan percaya firman Tuhan yang diberikan dan yakin dengan pasti, sambil sungguh-sungguh mengharapkan untuk mewujudkan firman tersebut. Seperti anak-anak perempuan Selafehat yang diberikan milik pusaka lewat ketetapan hukum meneruskan milik pusaka, kita pun harus punya iman yang yakin dengan pasti pada firman perjanjian Allah tersebut. 딸들의 이런 언약 신앙은 Anak-anak perempuan Selafehat mempelajari iman perjanjian ini dari siapa? 우리에게 지금 말씀이죠. Mereka mendengarnya dari Musa kan, yang berkata, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, ada tanah perjanjian yang dijanjikan Allah dan kamu pasti akan masuk tanah perjanjian itu. 이 언약 신앙을 슬로봇의 딸들은 모세를 통해서 배웠습니다. Jadi anak-anak perempuan Selafehat mempelajari iman perjanjian itu dari Musa. 가나안 땅에 들어가 Dan di tanah itu ada milik pusaka. 그 언약 신앙을 전해 Tetapi apakah Musa masuk ke tanah Kanaan? Musa tidak masuk. 슬로봇의 딸 Lalu apakah iman dari anak-anak perempuan Selafehat itu menjadi lemah atau goyah karena Musa yang menyampaikan iman perjanjian itu tidak masuk? 영원히 살아계신 말씀 Firman itu adalah firman yang hidup selamanya. Jadi jika kita yakin akan iman perjanjian itu, kita pun akan diberikan milik pusaka sorgawi sama seperti anak-anak perempuan Selafehat. Jadi milik pusaka sorgawi seperti apa yang kita terima? 저는요 우리 모두는 원로 목사님을 통해서 Kita semua telah menerima janji hidup yang kekal, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 25, seperti yang diajarkan lewat pendeta senior Abraham Pang. Dan saya percaya inilah milik pusaka sorgawi kita. Kalau begitu, apakah karena pendeta senior telah duluan berpulang, maka iman terhadap perjanjian akan pusaka sorga ini menjadi goyah? Tentu tidak kan? 당시 이 언약 신앙이 슬로봇의 언약 신앙이 이 Jadi iman perjanjian itu diteruskan kepada Maria. Dan Maria, 이룰 수 있었던 dia dapat meneruskan iman perjanjian itu karena waktu Tuhan, yaitu waktu ketika Yesus harus datang pada kedatangan pertama telah ditentukan. 때는 이미 정해져 있었습니다. 그렇다면 하나님께서는 Yesus pada kedatangan pertama harus dilahirkan pada waktu yang telah ditentukan. Dan Tuhan itu berpikir dengan mendalam pada keluarga mana Yesus akan lahir. Karena anak darah di zaman itu tidak hanya Maria saja, tetapi kehendak Allah, Roh Kudus Allah, menemukan Maria bukannya di Bethlehem, tetapi di Nazaret yang ada di tanah kafir. 슬로봇의 딸들의 Itu karena ia telah mewarisi iman dari anak-anak perempuan Selafehat. 갈라디아서 4장 4절 말씀 보시면 때가
Jadi kalau kita lihat Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Genap waktunya berarti bahwa iman Maria dan Yusuf, iman yang taat ini telah siap. Jadi ada hal-hal yang harus kita siapkan. Itu adalah iman perjanjian, iman terhadap ubah transfigurasi, kehidupan kekal yang telah diwariskan kepada kita hari ini lewat pendeta senior Abraham Park. Ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ketaatan. Ketika itu siap, maka Roh Kudus Allah pergi menemui Maria. Sama seperti Roh Kudus Allah yang datang kepada Maria, maka juga mencari kita seperti demikian untuk menggenapi sejarah penebusan dari Allah. Saya percaya iman tersebut disiapkan lewat kita mengikuti retret musim panas ini. Maka dengan iman perjanjian kita yang tak tergoyahkan, saya berdoa agar Jemaat Kudus Gereja Pyeongkang Cheil dan semua keluarga Gereja Firman menjadi satu keluarga Pyeongkang. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang hidup dan yang penuh dengan kasih dan kasih karunia, kami berterima kasih kepadamu karena telah memanggil kami pada hari ini yang tidak memiliki apapun dan tidak memiliki kualifikasi apapun dan mengaruniakan kepada kami milik pusaka sorgawi lewat firman perjanjian pusaka sorga. Tuhan Bapa Allah yang hidup, izinkan kami selalu mengingat firman ubah hidup yang kekal tentang milik pusaka sorga yang Engkau berikan kepada kami yang disampaikan lewat pendeta senior. Berkati kami meskipun berada di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kesengsaraan, tetapi kiranya iman perjanjian kami tidak goyah dan tetap teguh, dan kami bisa dipersiapkan dalam iman dan ketaatan agar kehendak-Mu dapat digenapi lewat kami. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan dalam rumah, dalam gereja kami, tapi kami percaya bahwa Allah Bapa pasti akan bekerja demi kebaikan untuk menggenapi kehendak-Mu. Semoga tidak ada seorang pun dari Jemaat Kudus yang goyah imannya, dan semoga Bapa bekerja di dalam kami semua sehingga kami dapat masuk ke posisi penghitungan ketika Allah menghitung pada akhir zaman. Berkatilah agar kami dapat memenuhi kehendak Bapa dengan menanggung tugas misi yang dipercayakan kepada kami sehingga terjadi pekerjaan hidup yang mana kehendak Bapa bisa terwujud. Berkatilah kami agar kehendak baik Bapa menyertai kami dalam semua jadwal yang tersisa di retret musim panas ini, sehingga firman-firman yang diberikan oleh para pengajar akan terukir di dalam hati kami dan agar kami bisa menyadarinya dan kiranya bisa menjadi iman yang siap sedia sehingga kami dapat sepenuhnya memenuhi kehendak Bapa yang telah dipersiapkan. Kami percaya bahwa doa-doa kami akan dijawab dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang penuh dengan kasih dan kasih karunia. Amin. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.